materialnya sehingga kita bisa berkumpul kembali di sini. Kita masuk ke modul 2 ya, tentang forecasting. Jadi karena forecasting demand ini banyak, materinya nanti pasti tidak selesai karena Bu Anissa pengen kasih lihat Excel-nya juga biar kalian kebayang. Jadi nanti kalau nggak selesai, kita lanjut pas ini ya, pas inventory management. Mungkin Bu Anissa langsung aja izin share screen. Oh ya, mari kita buka dengan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Jadi kita mau bahas demand forecasting. Kemarin kan kita udah bahas sedikit ya, tipis-tipis. Nah, sama seperti yang kemarin sudah dijelaskan gitu ya, demand forecasting atau ramalan permintaan itu tujuannya untuk memprediksi atau meramalkan permintaan atau demand di masa depan berdasarkan data historis yang kita punya gitu. Nah, ada beberapa definisi dari banyak ini ya, dari banyak sumber, tapi inti dari pengertian demand forecasting bisa dibaca sendiri gitu ya. Jadi tergantung sudut pandang siapa kita melihatnya gitu. Tapi intinya ya suatu dugaan atau prediksi atau perkiraan terhadap permintaan di masa depan, intinya itu. Dan peramalannya itu berdasarkan data historis yang kita punya. Kalau kondisinya kita tidak memiliki data historis, katakanlah misalkan karena kita perusahaan baru, perusahaan logistik baru atau seperti apa, itu kita masih bisa mencoba mencari data lain gitu. Data lain yang sekiranya mendukung. Misalkan kita sebelum memulai bisnis itu kita pernah mengambil data pasar gitu ya. Maksudnya kita pernah mencoba menjajakan ide kita ya, ide bisnis kita, kemudian ada feedback, nah itu bisa menjadi data yang kita olah juga gitu. Jadi ada banyak cara. Nah, termasuk nanti kita belajar bahwasanya data itu tidak, maksudnya perhitungan penyelesaian demand forecasting itu tidak selalu kuantitatif, tapi bisa juga kualitatif. Nah, bisa dilihat kalau aktivitas peramalan ini biasanya dilakukan sama departemen marketing atau pemasaran. Tapi ada juga yang dia ditaruh di pengadaan, ada juga dia ditaruh di PPIC nanti. Nah, kalau PPIC nanti dia akan menjadikan sales forecast ini untuk memforecast sebagai inputan rencana produksi mereka kayak gitu. Nah, untuk demand sendiri ini biasanya dalam sebuah perusahaan ya, mau itu bidang logistik ataupun tidak bidang logistik, mereka itu punya dua jenis demand. Yang pertama, demand yang pasti dalam artian karena berdasarkan order. Baik itu order berkala maupun order yang kita prediksi dari data historis yang kita punya gitu. Jadi sifatnya certain atau hampir certain. Nah, kemudian ada satu lagi yang dia independent demand atau yang demand yang dia berdiri sendiri dan kecenderungannya itu sulit untuk diprediksi. Independent demand ini bisa jadi memang selalu ada, tapi kita tidak bisa membaca polanya, atau bisa jadi memang kita mencoba membuka ruang barangkali ada demand di luar kebiasaan gitu. Jadi kayak intuisi kita mengatakan kayaknya bakal ada demand lain gitu ya, demand lain dari yang sudah yang masuk ke kita. Nah, ini sifatnya uncertain. Nah, yang uncertain ini biasanya nanti penyelesaian dengan stokastik. Cuman karena studi kasus terkait demand stokastik itu tidak terlalu banyak ya.
Jadi, kalau kalian nanti pelajari lebih lanjut, biasanya memang tidak dipelajari di S1 gitu, biasanya dipelajari di S2 sebagai bahan tesis, karena kecenderungannya biasanya kita masih bisa memprediksi gitu. Walaupun, yang harus dipahami dari demand forecasting adalah tidak ada demand forecasting yang tepat 100% gitu. Tidak ada orang yang melakukan demand forecasting kemudian dia bisa mengklaim 100% bahwasanya prediksinya akan benar gitu. Karena yang namanya demand forecasting itu nanti kita akan tahu di akhir dari penjelasan demand forecasting bahwasanya kita harus menghitung error. Nah, error itu kemungkinan dengan menghitung error kita jadi tahu tingkat keakuratan dari demand forecasting kita. Jadi ya hampir nggak ada yang 100% gitu. Biasanya 90 ke atas. Terus, bentar, kok nggak bisa? Nah, kemudian jenis-jenis peramalan. Nah, jenis peramalan ini tadi ada, kita bisa petakan berdasarkan sifat maupun berdasarkan jangka waktu. Ini yang paling umum ya, mungkin akan ada lagi yang lain, tapi ini yang paling umum digunakan itu dua pengelompokan ini. Yang pertama berdasarkan sifat itu ada kualitatif atau subjektif. Ya, ini yang tadi Bu Anissa bilang, kalau misalkan teman-teman nggak punya data sama sekali karena baru membangun gitu ya, atau mungkin teman-teman masuk ke sebuah perusahaan yang masih merintis, kemudian yang bertugas untuk untuk meramalkan atau merencanakan itu tidak baik pembukuannya, maka datanya cenderung tidak bagus ya, tidak baik. Nah, itu biasanya pakai kualitatif atau subjektif, didasarkan pada perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Nah, ini kalau ini Bu Anissa ada pengalaman waktu itu pas tesis kan kebetulan proyek dosen itu ada proyek namanya studi RAM. Studi RAM itu reliable assessment, satu lagi maintenance. Jadi kita mengukur seberapa handal, seberapa baik maintenance-nya, dan seberapa bagus pengolahan asetnya, intinya gitu. Nah, salah satu parameternya itu Bu Hanisa kebagian untuk menentukan spare part kritis. Kemudian untuk spare part kritis tersebut itu nanti kebutuhannya seperti apa? Apakah kebutuhannya itu mereka stok gitu ya, untuk misalkan part A, B, C, kemudian part C, D, E mungkin tidak nyetok gitu ya. Nah, itu intinya dihitung dan diukur. Nah, waktu ke sana ternyata memang kan di Pertamina Cilacap ya, mereka tuh tidak pakai metode dalam menentukan komponen kritisnya, dan berdasarkan intuisi aja gitu, mereka nyetok atau tidak nyetok gitu, walaupun intuisinya alhamdulillah baik ya. Makanya kadang kalau teman-teman di perusahaan gitu ya, misalkan teman-teman mengenal teknisi-teknisi, itu beberapa mereka nggak tahu tools-nya, tapi mereka itu kalau memprediksi itu benar gitu, karena intuisinya sudah kuat gitu. Dan ternyata waktu Bu Anissa sudah bantu hitungkan gitu, bantu selesaikan itu ya permasalahan itu, ternyata emang tidak jauh beda sama intuisi mereka gitu. Tapi kan setidaknya dengan dibantu hitungkan itu, jadi mereka punya landasan ilmiah gitu, bahwasanya kebijakan mereka itu ada dasarnya gitu, tidak hanya intuitif, dan itu bisa dilaporkan ke pusat bahwasanya mereka sudah melakukan assessment dengan benar gitu intinya. Nah, untuk intuisi ini nggak semua orang kan bisa ya, biasanya tuh bisa karena jam terbang gitu. Makanya kenapa tadi Bu Anissa bilang kalau teknisi yang 20 tahun, 30 tahun, biasanya mereka tuh intuisinya tuh terbentuk. Sama nanti teman-teman kalau sudah bekerja gitu ya, misalkan teman-teman pas nggak sempet update perkembangan keilmuan logistik gitu ya, itu kadang teman-teman tetap masih bisa menghandle dengan baik gitu, karena intuisinya sudah main, sudah bisa intuisi kalian sudah terbentuk.
Termasuk salah satunya harus teman-teman, bangun itu sense of error. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang rasanya tidak tepat, tidak pas, itu tuh harus dijaga perasaan-perasaan kayak gitu karena, nggak semua itu sadar kalau ada hal yang tidak beres, ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang kurang pas gitu tuh, nggak semua orang tuh sadar gitu. Nah nah pas, mmm, pas ngelakuin proyek itu tuh, Bu Anissa tuh sempet kebingungan ketika mau nge-forecast nge-forecast spare part-nya itu untuk kemudian nanti dihitung kebijakan inventory mau seperti apa gitu, mau berapa banyak untuk, komponen-komponen yang dia kritis gitu. Nah, waktu mau nge-demand forecast itu, kan kita nanti teman-teman akan Bu Hanisa kasih latihan soal, kasus-kasus yang biasanya demand-nya itu selalu ada di setiap periodenya. Entah itu misalkan kita pakai periodenya hari, atau pekan, atau bulan, atau tahun gitu ya, tapi kalau pekan jarang ya, biasanya hari, bulan, atau tahun, atau kuartal. Nah, itu, kalau di industri proses yang Bu Haris juga baru menyadari gitu ya, seperti Pertamina kan industri prosesnya, kalau minyak kan, dia prosesnya tidak berhenti ya, 24 jam mesin itu terus berjalan gitu, jadi produksi itu terus terjadi gitu kan. Nah itu memang, demand-nya itu terutama kalau demand spare part ya, itu banyak kosongnya gitu, banyak banyak lampinya gitu. Jadi tidak setiap periode, waktu itu Bu Anissa periodenya per tahun. Nah itu tuh nggak selalu ada di setiap tahun. Gitu. Nah, itu nanti, demand yang seperti itu, nanti akan berbeda metode yang digunakan gitu, karena awalnya Bu Anissa pakai metode biasa yang nanti kita pelajari bersama, terus kok rasanya error gitu, kok aneh banget ya, nggak logis, ketemu sih tapi nggak logis banget gitu. Kalau mau nerapin itu malah jadi rugi nanti perusahaannya. Terus habis itu waktu Bu Anissa bilang ke dosen pembimbing, terus pembimbingnya, "Coba dihitung lagi, siapa tahu kurang teliti." Sebenarnya udah 2 minggu tuh sampai, "Bu, saya bener deh, saya udah teliti Bu ngitungnya, saya rasa nggak pakai metode ini, pakai ini apa ya Bu, tapi saya juga baru pernah dengar, nggak pernah pakai," gitu. Waktu dicek, "Oh ya bener bener, harusnya pakai metode yang ini," gitu. Jadi, sense of error itu teman-teman harus, memiliki gitu. Nah, cara memiliki gimana? Cek logisan. Jadi kalau misalkan kalian sudah menghitung demand forecast atau apapun ya, itu cek logis nggak sih hasilnya gitu. Kalau kalau metodenya sudah benar tapi hasilnya nggak logis, jangan-jangan metodenya bukan metode itu yang harusnya digunakan, tapi metode lain gitu, karena metode itu tidak pas dengan kondisi itu gitu. Nah, kalau intuisinya udah jalan tuh nanti akan ketemu gitu. Terus yang kedua penampilan kuantitatif atau objektif, yaitu penampilan didasarkan atas data yang relevan pada data masa lalu atau biasa kita sebut data historis dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam melakukan analisis data. Kalau yang penampilan kuantitatif ini memang sangat butuh data ya, karena dari data itu nanti akan kita olah gitu. Nah, kemudian untuk pengelompokan penamalan berdasarkan jangka waktu itu ada 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu kurang dari 3 bulan, jadi biasanya sebulan atau ada beberapa yang pekanan atau ada yang per hari gitu. Nah, ada juga yang jangka menengah, yaitu 3 bulan sampai 3 tahun. Biasanya sih per per 3 bulan, per tahun, per kuartal. Terus yang jangka panjang itu lebih dari 3 tahun, per 4 tahun, per 5 tahun, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian terkait metode kualitatif, ini kita tidak akan terlalu banyak membahasnya ya, karena ini biasanya dipakainya sama, teman-teman ekonomi kita juga kadang pakai. Tapi kalau logistik baru belum nemu sih yang harus kita pakai. Kalau logistik itu apa yang kualitatif. Sejauh ini seringnya kuantitatif gitu. Dan di S1 biasanya dipelajarinya kuantitatif kalau teknik. Kalau yang manajemen logistik atau manajemen industri mungkin akan belajar gitu ya. Nah, untuk kualitatif ini sekilas aja, jadi ini teknik yang digunakan apabila data masa lalu tidak tersedia atau walaupun tersedia namun jumlahnya tidak mencukupi, yang tadi Mbak Nisa bilang ya, untuk awal-awal biasanya. Nah, kemudian teknik kualitatif
Ini mengkombinasikan informasi dengan pengalaman, penilaian, dan intuisi untuk menghasilkan pola-pola dan hubungan yang mungkin dapat diterapkan dalam prediksi masa yang akan datang. Jadi dia fokus sama variabel-variabel yang sekiranya akan saling berkorelasi gitu atau akan memberikan sebab akibat kayak gitu. Itu biasanya mereka pakai ini gitu. Nah, tapi dengan kondisi datanya itu terbatas atau bahkan tidak ada. Nah, teknik kuantitatif ini didasarkan pada pendekatan akal sehat atau common sense. Nah, common sense ini kan memang kalau diartikan akal sehat ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan di dunia ilmiah, common sense itu lebih kepada bagaimana sebagian besar orang menganggap itu benar gitu. Kayak misalkan contohnya dulu, misalkan apa ya? Misalkan dulu kan ada teori, Bu Anissa agak lupa, mungkin nanti tolong dikoreksi kalau Bu Anissa salah ya. Kan dulu itu bumi itu pusat semesta ya, seperti apa ya. Kemudian akhirnya dibantah, akhirnya sekarang bumi yang mengelilingi matahari gitu. Jadi maksudnya common sense itu pada masa itu atau pada masa saat ini bagaimana, bisa jadi nanti akan berubah common sense-nya pada masa depan gitu. Karena bergantung pada pemahaman bersama di masa tersebut gitu. Paham nggak maksud Bu Hanisa? Paham kan? Gitu. Jadi common sense itu seperti tidak mutlak gitu. Selama pada masa depan bisa dibantah gitu ya, atau common sense dari masa lalu sampai saat ini, kemudian saat ini bisa dibantah, maka common sense itu bisa berubah gitu. Nah, bantahan-bantahannya itu nanti dalam bentuk ilmiah kan, perdebatan ilmiah gitu ya. Nanti akhirnya menjadi teori baru gitu. Melengkapi yang sebelumnya gitu. Nah, beberapa contohnya itu ada role playing, anticipatory survey, brainstorming, panel konsensus, visionary, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau teman-teman tertarik metode kuantitatif bisa silahkan dipelajari sendiri ya. Ini mungkin slide-nya belum ganti. Terus terkait metode kuantitatif, nah ini yang akan fokus kita akan ke sini gitu ya. Nah, untuk metode kuantitatif itu ada dua yang paling banyak dipakai gitu. Kalau ada selain ini, itu kita bisa sebut metode kuantitatif yang lainnya. Dan biasanya kalau yang lainnya itu terkait kombinasi dari berbagai keilmuan. Misalkan teman-teman itu mau meramalkan dengan metode genetik algoritma gitu. Jadi kayak metode-metode baru gitu yang tidak biasanya kita pakai gitu. Biasanya sih hybrid dari disiplin ilmu yang lain gitu. Gitu sih. Nah, yang time series atau metode deret waktu ini kita menggunakan ini untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan masa depan. Ibu maaf motong, slide-nya belum pindah. Oh, slide-nya belum pindah. Kenapa ya? Iya Bu, tadi di chat juga udah tahu. Udah pindah seharusnya. Coba ulangi ya. Kayaknya nge-lag tadi deh. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum kalau ini? Udah Bu. Ini tadi kan udah ya jenis peramalan. Terus ini yang tadi baru saya bilang ada peramalan kuantitatif sama kuantitatif. Kemudian ada jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Kemudian ini kualitatif. Tapi tadi suara Bu Anissa kedengeran kan ya? Kedengaran Bu. Nah, ini kuantitatif, kita sedang ada di sini. Nah, yang kuantitatif ini yang time series atau metode deret waktu. Ini itu kita menganalisis time series itu dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan nilai masa depan. Yang nanti ini akan
sangat membantu manajemen operasi dan perencanaannya. Nah, data time series ini merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Jadi, namanya juga time series ya, atau deret waktu. Jadi, kita itu merecord permintaan-permintaan untuk setiap periode waktunya. Nah, periode waktunya ini kita yang tentukan mau bagaimana gitu. Misalkan contohnya di sini, periode waktu harusnya ada berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu, dan beberapa kasus ada juga yang hari bahkan jam gitu. Jadi karena urutan waktu itu sangat sangat kita perhatikan, maka namanya time series gitu. Nah, menganalisis time series ini berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen dan kemudian memproseskan ke masa depan. Maksudnya membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen itu kita bisa membaginya. Jadi kalau misalkan dalam peramalan menggunakan time series itu, teman-teman bisa membagi misalkan per produknya. Produk A, produk B, produk C dengan periode waktu tahunan, misalkan produk A atau produk B misalkan bulanan dan lain sebagainya. Jadi kita memang membagi data yang ada menyesuaikan kebutuhan kita seperti apa gitu. Nah, analisis time series ini dipelajari karena dengan mengamati time series akan terlihat komponen yang mempengaruhi suatu pola data masa lalu dan sekarang yang cenderung berulang di masa depan. Jadi kalau time series ini itu mengajarkan kita untuk membaca pola yang kita percayai gitu ya, pola ini tuh akan berulang gitu. Karena sudah terbentuk pola berarti akan berulang, kecuali kalau dia acak, benar-benar tidak membentuk pola. Nah, baru kita harus mengecek lagi gitu, apakah ini tuh benar datanya atau kita masih bisa pakai data acak ini dengan membersihkan datanya dari outlier yang mengganggu gitu. Outlier itu maksudnya data-data ekstrim ya, data-data yang ada di titik-titik ekstrim yang melampaui batas atas sama batas bawah dari suatu data yang kita yakini dia benar gitu. Masuk dalam range-nya gitu. Nah, kemudian metode kausal, ini kita nggak pelajari tapi untuk pengetahuan kalian, karena biasanya pakai teman-teman ekonomi, itu menggunakan pendekatan sebab akibat dan bertujuan untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang dengan menemukan dan mengukur beberapa variabel bebas independen yang penting beserta pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas yang akan diramalkan. Contohnya ada metode regresi dan korelasi memakai teknik kuadrat terkecil atau least square. Bisa dilihat ya. Biasanya untuk prediksi jangka pendek, contohnya bisa dibaca sendiri. Kemudian ada metode ekonometri. Itu juga persamaan regresi yang didekati secara simultan. Metode ini sering digunakan untuk perencanaan ekonomi nasional jangka pendek maupun jangka panjang. Sama yang terakhir metode input-output. Itu untuk perencanaan ekonomi nasional jangka panjang juga biasanya. Cuma sebenarnya kita masih bisa pakai ini, tapi biasanya dipakai misalkan, silakan. Biasanya kita pakai ketika memang kita melihat ada beberapa variabel yang harus kita perhatikan gitu, yang itu saling terkait tuh. Ada yang berperan sebagai variabel bebas dan ada yang berperan sebagai variabel terikat. Itu bisa dipakai kalau begitu. Nggak bisa ya? Iya pakai aja. Ini tahapan peramalan. Udah berganti kan ya slide-nya? Sudah. Nah, tahapan peramalan ini ada tahap persiapan ya, atau Bu Hanisa bilangnya tahap 0 sampai ke tahap 4. Jadi kalau sudah sampai tahap 4 berarti sudah siap digunakan gitu hasil dari peramalannya. Yang pertama plot data. Plotting data harus dilakukan sebelum melakukan metode peramalan untuk menentukan pola data yang terjadi. Sebenarnya plot data ini nggak cuma terkait hal ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mendapat sebuah data gitu ya, nah plot data ini termasuk di dalamnya itu teman-teman menyeragamkan satuannya, karena kadang ada data yang masuk itu tidak sama satuannya. Misalkan satuannya
ada yang gram, ada yang kilogram gitu ya, atau gimana gitu. Intinya disamakan dulu satuannya. Kemudian selain disamakan satuannya, dicek juga, ketika nanti kita sudah menggambarkan ya, kan terlihat tuh polanya seperti apa. Nah, polanya itu apakah, ada yang tadi, ada di titik-titik ekstrim yang dia itu tidak seperti yang lain gitu, karena dia melampaui batas atas dan batas bawah dari data yang kita punya gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, dicek lagi itu kenapa 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 begitu gitu. Apakah itu terjadi karena misalkan kebijakan waktu itu ada tiba-tiba flash sale atau apa, atau waktu itu, ternyata produksi kita sedang sedang kacau sehingga, kualitasnya menurun jadi banyak banyak, produk yang dikembalikan atau seperti apa gitu. Jadi, harus dicek gitu. Nah, kalau sudah dicek dan ternyata menurut kita itu kejadian yang tidak, kejadian yang itu insidental, bukan yang harus kita kita masukkan, maksudnya dalam arti gini, kalau data itu kita masukkan itu nanti jadi merusak pola gitu ya, itu berarti nggak usah dimasukkan, tapi dikasih catatan bahwasanya ini tuh kenapa gitu, kenapa begini gitu. Atau kalau misalkan ternyata menurut teman-teman itu bisa terjadi lagi di waktu yang lain gitu ya, pola itu akan terulang lagi walaupun itu ekstrim, nah itu masih bisa dimasukkan gitu. Gitu. Nah, kemudian upload data ini juga kenapa penting, karena kan kalau misalkan teman-teman nanti di perusahaan itu masih ada sih yang pakai Excel, tapi beberapa itu memang sudah pakai software, baik software yang terpisah maupun software yang terintegrasi. Itu biasanya teman-teman, ketika sudah tahu pola datanya, jadi langsung bisa pilih metodenya, langsung bisa keluar hasilnya dengan baik gitu, cepat gitu. Gitu deh. Nah, kemudian yang tahap 1, setelah kita upload data gitu ya, kita sudah melihat pola datanya seperti apa, kita memilih alternatif metode yang sesuai dengan pola data historis tersebut gitu. Karena, itu kan berbeda-beda gitu ya. Ada metode-metode yang bisa dipakai semua, ada metode-metode yang dia hanya bisa dipakai pada pola-pola tertentu gitu. Dengan asumsi tadi yang Bu Anissa bilang ya, pola akan berulang pada periode yang akan datang gitu. Kemudian, tahap kedua itu melakukan uji verifikasi. Nah, uji verifikasi ini dengan cara kita menghitung error. Yang tahap 1 tuh nanti ada ini ya, ada metode jangka panjang sama ada metode jangka pendek. Biasanya teman-teman bisa pilih gitu. Biasanya sih kalau di perusahaan itu, peramalan itu dilakukan 2 kali, maksudnya 2 kali itu peramalan jangka panjang sama peramalan jangka pendek gitu. Karena yang jangka pendek itu kan nanti karena mereka harus terus update ya. Yang jangka panjang itu biasanya, dilakukan untuk mencapai target. Jadi, kan kita pasti perusahaan tuh pasti punya targetan tertentu kan. Nah, untuk mencapai targetan itu kan mereka biasanya meramalkan dulu secara kasar, secara jangka panjang dulu, baru nanti di-breakdown kebijakannya seperti apa supaya jangka pendeknya bisa mencapai jangka panjang tersebut gitu, targetan jangka panjang tersebut gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi uji verifikasi, menghitung error, ini, ada banyak juga metodenya, kayaknya nggak kebahas kalau hari ini, kayaknya kalau yang ini nanti, pekan depan karena biar sekalian langsung di Excel-nya. Nah, ini nanti ada banyak, metode penghitungan error gitu. Nah, kenapa ada banyak? Karena kebutuhannya nanti akan berbeda-beda gitu. Jadi misalkan teman-teman mau melihat error rata-rata, atau teman-teman mau melihat selisih error, atau teman-teman mau melihat, sifat error yang lainnya gitu, kumulatif error-nya atau seperti apa. Jadi macam-macam gitu. Nah, nanti teman-teman pilih gitu, dari metode terpilihnya nanti kan ada metode dari metode yang ada gitu ya, nanti kan dihitung error-nya. Nah, kita memilih berdasarkan, error mana nih yang mau kita jadikan fokus gitu. Biasanya sih kita melakukan peramalan itu pakai banyak metode, terus kita pakai semua perhitungan error-nya. Nah, baru nanti kita bandingkan gitu. Karena kadang kalau misalkan, di error misalkan ya di MAD-nya dia tinggi, kemudian
tapi tidak sesuai dengan MSE-nya atau CFE-nya gitu, biasanya nanti kita akan tahu kayaknya ada kesalahan di perhitungan kita atau memang itu sih yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, nanti kita pakai justifikasi gitu, kenapa kita mau mempertimbangkan misalkan standar deviasi error-nya saja gitu, atau misalkan kita mau mix antara standar deviasi error sama misalkan mean average deviation-nya MAD gitu, itu bisa gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lah gimana. Kemudian tahap 3 nanti memilih metode terbaik. Nah, tadi ya memilih 2 metode yang memiliki error terkecil. Error terkecil nanti tadi kita tentuin mau pakai yang mana gitu. Dari sekian banyak kita mau fokus ke yang mana gitu. Kebutuhan kita itu seperti apa gitu. Nah, terakhir tahap keempat itu melakukan uji validasi metode terpilih menggunakan moving range. Nah, kalau sudah berarti kita sudah selesai gitu tahap peramalan ini gitu. Nah, ini contoh di tahap 0 ini ya. Contoh plot data, macam-macam plot data. Bisa dilihat ya. Jadi pola data konstan kalau misalkan teman-teman lihat di buku biasanya garis lurus ya, set gitu. Tapi kenyataannya nanti di perusahaan itu hampir nggak mungkin garis benar-benar lurus gitu. Titik-titiknya nggak mungkin benar-benar lurus. Biasanya kayak gini, agak kayak nggak lurus, tapi sebenarnya masih bisa ditarik garis lurus gitu. Ini ceritanya diperbesar ya. Kalau yang sebenarnya tuh ini tuh deket-deket jaraknya tuh deket-deket, jadi kayak garis lurus gitu. Ini cuma diperbesar biar kalian kebayang, oh ternyata garis lurus yang dimaksud itu nggak selurus itu gitu. Gitu. Nah, kalau pola data konstan ini apabila pola data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan. Kira seperti ini, stasioner terhadap nilai rata-rata. Jadi, kan kita nanti punya nilai rata-rata nih yang kita tarik garis lurus. Nah, titik-titik ini tuh akan berhimpit dengan garis lurus tadi gitu sebenarnya. Ini karena diperbesar aja. Nah, Y ini, sumbu X itu kan dia merepresentasikan waktu atau periode yang tadi terserah ya, mau tahun, hari, bulan, enggak. Nah, Y ini demand-nya gitu, nilai demand-nya gitu, merepresentasi nilai demand-nya gitu. Ini kalau pola data konstan. Kemudian kalau pola data linear atau tren. Nah, itu jadi ketika terdapat kenaikan, kalau kenaikan berarti kan ke arah kanan gini ya, atau penurunan gitu. Jangka panjang dalam data gitu. Kalau penurunan berarti gini. Kebalikannya. Nah, kemudian ada juga pola data seasonal atau musiman. Ada fluktuasi permintaan suatu produk dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang tiap tahun. Jadi maksudnya musiman ini biasanya kenapa musiman kayak gini selain misalkan memang apa sih behavior dari konsumennya, misalkan kayak kalau hari raya gitu permintaannya tuh tinggi misalkan ya, atau misalkan hari Natal dan Tahun Baru juga tinggi gitu, tapi kalau hari-hari lain enggak gitu misalkan, itu bisa jadi musimannya seperti itu, atau bisa jadi musiman ini memang kita yang bentuk gitu, misalkan kita memang secara rutin per 4 bulan mengadakan potongan harga gitu, atau potongan harga untuk grosir, atau misalkan potongan harga untuk semuanya, atau misalkan kita setiap hari jadi perusahaan kita melakukan diskon besar-besaran atau gimana gitu. Nah, biasanya akan terbentuk season-nya ini gitu. Jadi season ini tuh bisa terbentuk secara alami gitu ya, karena karena budaya maupun behavior dari customer, bisa jadi kita yang memang membentuk. Kalau di luar negeri biasanya mereka 4 musim ya, kalau yang negara di 4 musim ini mereka punya 4 pola gitu. Apalagi kalau terkait baju gitu misalnya. Gitu-gitu. Jadi silahkan dicek nanti kalau ada datanya. Kemudian ada pola data cyclical atau siklik. Ini pada permintaan suatu produk yang mempunyai siklus berulang secara periodik, biasanya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau ini berarti ngelihatnya tahunan ya. Tadi kan jangka menengah itu di atas 3 bulan sampai kalau panjang di atas 3 tahun ya.
Berarti ini cara kita ngelihat secara apa namanya? Secara garis besarnya gitu. Nah, terus ada lagi pola data random atau acak. Tanda dalam data yang disebabkan peluang dan situasi yang tidak biasa. Variabel acak mengikuti pola yang tidak dapat dilihat. Jadi kalau yang namanya juga random atau acak ya, jadi itu nggak bisa dilihat itu polanya tuh kayak gimana gitu. Kalau ini masih agak bagus ya digambar, tapi yang sebenarnya tuh kayak berantakan banget gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh kita harus benar-benar evaluasi, ini kenapa gitu, kenapa kayak gini gitu. Apakah letak salahnya tuh di mana? Apa letak salahnya itu kita misalkan apa namanya, performa salesnya itu tidak bagus gitu ya. Jadi promosinya itu semaunya, jadinya apa namanya, antusias konsumennya juga nggak ini, kalau pas lagi bagus performanya tinggi, kalau pas enggak gitu-gitu kan. Jadi harus dievaluasi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke metode time series. Itu habis plot data kan kita memilih apa namanya, metode peramalan yang mau kita gunakan kan. Biasanya kita menggunakan beberapa metode peramalan sekaligus, nanti dicari yang terbaiknya. Nah, di metode ini, metode time series ini kita punya 2 ya. Yang satu itu horizon perencanaan jangka panjang, yang satu horizon perencanaan jangka pendek. Kalau jangka menengah ya di antara ini berarti teman-teman bisa pakai ini atau bisa pakai ini gitu ya, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa gitu, disesuaikan aja. Nah, untuk jangka panjang ini ada beberapa, ada constant model, linear model, cyclic model, dan quadratis model. Kalau quadratis model berarti yang kuadrat ya. Nah, kemudian ini constant model. Jadi pada kasus di mana data historis diplotkan terhadap waktu dengan kondisi fluktuasinya random berharga konstan. Jadi fluktuasi random tapi konstan gitu, cenderung konstan. Persamaan untuk model konstan adalah sebagai berikut. Jadi ini rumusnya, formulanya. Dengan nilai A, Banes tuh lupa, kalau kayak gini apa ya bacanya? A, wah, kalian ingat nggak? Lupa Banes cara baca notasinya. Nilai A strip ini maksudnya adalah rata-ratanya gitu. FT-nya kalau misalkan di horizon jangka pendek kita biasanya pakai nama FT+1 atau hasil peramalannya, kan F itu forecast ya. Nah, kalau di sini tuh dia pakainya A atau Y gitu. Kenapa dia A di sini sama dengan Y? Karena kalau di constant model itu dia tidak punya apa ya, tidak punya sebab lain gitu. Karena dia kayak tinggal langsung hitung aja gitu ketemu. Jadi ini cara bacanya itu jumlah dari permintaan ya, Y ini permintaan terhadap waktu dengan waktu 1 sampai waktu ke N dibagi dengan periode waktunya ke N. Nanti akan dihasilkan Y aksen ini maksudnya hasil forecast dari ini gitu. Hasil forecast dari periode ini gitu. Kemudian untuk linear model nanti kita ke Excel kok, biar kalian kebayang. Linear model pada kasus di mana data historis diplotkan terhadap waktu. Nah, kondisinya fluktuasi random membentuk ya garis lurus yang menunjukkan pertumbuhan ataupun penurunan terhadap waktu. Persamaan untuk linear model sebagai berikut. Nah, kalau di constant model tadi kan kita hanya A saja ya, karena dia konstan kan gitu. Nah, kalau misalkan di linear model itu dia punya variabel A aksen sama B aksen yang nanti akan mempengaruhi YT-nya ini. YT di sini, Y aksen T-nya ini maksudnya sama kayak aksen ini ya. Y aksen T ini maksudnya hasil forecast-nya dipengaruhi dari A ditambah B terhadap waktunya dikali T. Gitu. Mungkin kita ke Excel-nya dulu ya. Biar kalian kebayang. Excel-nya kelihatan?
Kurang besar ya. Yang paling sering ini sih 2 ini. Nanti kalau ada waktu kita coba yang lain ya. Nah, misalkan Mbak Nisa punya nih, periode 1 sampai 7. Misalkan ya, ini misalkan dalam kan pancing itu di atas 3 tahun, misalkan ini per 4 tahun, berarti ini 1 sampai 4 tahun, 5 sampai 8 tahun dan seterusnya ya, itu sampai 7 aja. Nah, ini permintaannya Bu Anissa tulis pakai variabel Y terhadap T. Jadi, misalkan ini berarti, pada periode 1 demand-nya 15 dengan satuan demand. Pada periode 2 demand-nya 20 dan seterusnya sampai demand ke-7 nilainya 80. Nah, kalau misalkan kita mau pakai konstan model, kan tadi, rumusnya ini ya. Maka cara menghitungnya itu untuk mencari Y aksen ini kan. Nah, berarti kan kita mau cari nih kalau yang di periode ke-8 tuh berapa gitu kan. Karena kita cuma punya data sampai 7 nih, kita mau prediksi nih ya, habis ini bakal berapa ya, permintaannya, kita mau meramalkan nih. Nah, berarti caranya, kalau kalian ngeliat ini kan kayak agak-agak susah ya, padahal enggak. Coba ada yang tahu nggak ini caranya gimana? Kebayang nggak? Ya udah, boleh saja. Jadi kayak misalkan ini periode ya, untuk T-nya, periodenya kan ada, misalkan kita zoom kita cari totalnya ya, total periodenya berapa, kemudian total YT-nya berapa. Nah, kalau kita lihat, kan ini kan cara mencari Y aksen itu, YT, sigma N, T sama dengan 1, YT. Berarti kan dia, kita harus tahu total nilai YT-nya kan. Dari T1 kan 15 sampai T ke N. T ke N-nya kan di sini kita coba punya data sampai 7 kan, 80. Gitu kan. Ya berarti di ini aja, dijumlahkan aja biasa, ketemu 315 kan. Nah, kalau udah ketemu, tinggal dibagi sama N-nya. N-nya kan tadi 7. Berarti ini. Gitu. Paham kan? Suara Bu Anissa kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Iya, jadi kalau konstan model itu kayak kita tuh hanya menghitung rata-rata biasa gitu. Inti dari konstan model, karena dianggap dia konstan kan, berarti sama kayak rata-rata gitu. Jadi kalau kalau misalkan nanti ada soal gitu ya, ada suatu periode sampai 7, kemudian dengan demand sekian, terus Bu Anissa tanya demand pada periode selanjutnya berapa, berarti demand pada periode 8 berapa, berarti kan bisa ya menemukannya karena tinggal di rata-rata aja karena dia konstan model. Nah, kalau untuk linear model itu tadi kalau kalian ingat bentuknya itu kan kayak bentuknya nih kan konstan model nih. Kalau linear model kan bentuknya membentuk gradient ya. Kalau kalian masih ingat. Nah, terus di linear model itu kita harus mencari nilai A aksen, B aksen, lalu nanti kita bisa mencari nilai Y-nya. Nah, kalau di linear model itu kita mencari nih nilai T terhadap YT gitu. Kenapa? Karena kita lihat nih di B itu kita butuh apa aja sih nilainya? Kita butuh nilai N, kita butuh nilai total dari T dikali YT. Waktu dikali sama demand-nya. Kemudian kita butuh apa lagi nih? Jumlah YT, jumlah demand sama jumlah T-nya. Kemudian kita butuh data apa lagi nih? Kita butuh data N sama kita udah punya, terus kita butuh data T kuadrat ternyata gitu. Waktu dikuadratkan gitu, periode dikuadratkan. Kemudian kita butuh apa lagi? Oh, jumlah waktu dikuadratkan gitu. Nah, kalau udah berarti yang A gimana? Oh,
YT udah ada, N udah ada, B udah ada, nanti dari sini kan B-nya, T-nya udah ada, N-nya udah ada. Oh, berarti kita buat tabulasinya gitu. Kita udah punya T sama YT, yang belum kita punya, ini kan, T dikali YT kan, kita belum punya kan. Makanya kita buat di sini, T dikali YT. Gini kan, terus tinggal kita tarik ke bawah, sampai yang 7. Gitu kan. Kemudian kita butuh T kuadrat kan tadi. Kita buat juga T-nya. Berarti kan T kuadrat tinggal ini dikuadratin ya. Sampai yang ke-7. Udah. Terus habis itu kita butuh sigma dari semuanya ini. Yaudah kita buat aja sum dari semuanya ini kan. Nah, kalau udah ada apa namanya? Sum semuanya, baru kita menghitung B-nya. Gimana menghitung B-nya? Berarti kan gini ya. N nilai N berarti ini kan N9 itu 7. 7 dikali sama sigma TY. Sigma TY apa? Berarti P12 ini kan. TY-nya 1575. TY terus dikurangi, berarti dalam kurung dulu, sigma YT. YT mana? YT sigma-nya 1315. Terus YT terus dikali sama sigma dari T-nya. Sigma dari T-nya berapa? Oh, 28. Dibagi sama N-nya, berarti tadi berapa? 7 dikali sama T kuadratnya. T kuadrat ini, T kuadrat sigmanya 140 dikurangi sigma T ini lagi di pangkat 2. Maka ketemu hasilnya 11,25 gitu. Nah, kemudian setelah ketemu 11,25, kita nyari nilai A-nya. Nilai A-nya kan sigma YT, berarti mana sigma YT? Ini kan 315 ya. Dibagi sama N9 ini. Kemudian dikurangi B. B-nya kan ini ya, 11,25 dikali sama T-nya lagi. Terus dibagi sama B-nya dikali sigma T dibagi sama N-nya. N-nya 7. Maka ketemulah 0. Nah, baru kita ngitung Y-nya. Y-nya berarti, aksennya berarti A aksen ditambah B dikali sama T-nya. Gitu. Karena kita mau cari T8. Maka ketemu gitu. Sampai sini paham? Jadi kalau ada formula, jangan formula yang kayaknya rumit, jangan bingung gitu, coba ditelaah pelan-pelan gitu. Makanya kenapa Bansa bilang, kalau bisa matematikanya kuat, karena biar ngebaca notasi itu mudah gitu, jadi bisa baca notasi. Apalagi kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan yang dia demandnya stokastik, notasinya udah nggak enak banget itu. Bisa berhari-hari cuma buat memahami notasinya gitu. Kalau yang di perusahaan yang demand-nya dia deterministik gitu ya, yang masih bisa diramalkan, cenderungnya tuh yang kayak gini-gini aja gitu. Gitu. Sampai sini masih paham? Atau coba dipahami dulu, nanti kalau ada bingung boleh nanya. Jadi kalau misalkan di Excel, itu kalian membuat tabulasinya ini berdasarkan sama rumusnya, apa aja sih yang dibutuhin. Nah, itu yang kita buat tabulasinya gitu. Gitu. Sebenarnya kalau kalau nanti ujian kan tergantung ya. Nanti
Kalau apa namanya, kalau praktikum ini kan nanti mungkin pakai nggak tahu nanti Pak Wiku mau pakai tulis tangan apa enggak. Kalau ada tulis tangan, berarti kan teman-teman coba menghitung ya, gitu. Ini lumayan kalau pakai kalkulator, harus teliti karena kalau nggak teliti jadi nilainya nggak sesuai gitu hasilnya. Tuh. Kalau dulu Bu Anissa pas kuis gitu kan nggak pakai laptop ya, jadi berasa banget ngitung kayak gini lama. Satu-satu soalnya. Itu teman-teman. Sampai sini paham? Sama si bingung. Karena kalau di demand forecast isinya hitungan. Soalnya ini yang masih sederhana banget, ke belakang lebih itu lagi. Gimana, masih kebayang? Kalau ada yang mau ditanyakan? Saya udah siap lanjut. Sebenarnya kalau luring enak, kalian bisa maju coba ngitung. Karena kalau udah pernah nyoba ngitung manual, nanti kalian jadi ingat itu sama rumusnya, nggak bingung gitu maksudnya. Cepat gitu ngitung kayak gini tuh cepat kalau udah ini. Gitu. Masih paham mungkin ya? Dilanjut ya. Insya Allah, Bu. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, kemudian untuk metode time series yang dia horizon rencana jangka pendek. Tapi jangka panjangnya ada dua lagi, cyclic model sama kualitatif model, tapi biasanya dilakukan dengan komputasi. Pakai sin gitu, sinkos kalau yang cyclic. Kalau yang kualitatif enggak sih, tapi tabelnya agak panjang. Mungkin kalau kita ada waktu lebih kita bisa bahas ya. Cuman untuk sekarang mungkin dua ini dulu. Nah, kemudian yang untuk horizon perencanaan jangka pendek, ini ada banyak ya pilihannya. Kayak yang Bu Anissa udah pernah bilang gitu. Jadi kalau dosen itu memberikan beberapa mengenalkan gitu ya, beberapa tools, nanti kalian sendiri gitu yang memutuskan. Tidak ada tools yang paling hebat di antara yang lain gitu ya. Karena sebenarnya tools itu tergantung kebutuhan. Belum tentu tools yang sangat canggih itu yang paling bagus gitu. Ternyata ada juga perusahaan yang butuhnya toolsnya yang sederhana aja gitu. Karena biar mudah diterapkan dan mudah diajarkan gitu ke pekerjanya. Karena memang ternyata tidak signifikan perbedaannya. Misalkan itu bisa aja kayak gitu. Kalau kalian jadi pimpinan gitu ya, pimpinan dimanapun gitu ya. Kalau misalnya tanya Bapak Bu Hanisa gitu yang pernah di bidang keuangan ya, itu maksudnya merancang keuangan kampus itu, waktu Bu Hanisa tanya, Bapak biasanya kalau melakukan peramalan kayak gitu, pakainya apa gitu? Ya pakai time series yang paling sederhana lah. Oh iya, nggak pakai yang kayak ini, misalkan kayak Arima gitu ya, yang emang yang lumayan sulit gitu. Enggak lah, kan nanti pakai yang sederhana, kamu bisa tahu polanya, terus nanti kamu jadi tahu, oh ini udah ini bisa dan benar, ya udah gitu. Validasi pakai tools yang bagus tuh, itu kalau pas sempet aja, kalau nggak sempet juga nggak apa-apa, karena emang udah cukup pakai yang sederhana gitu.
Ya karena itu jam terbang juga ya, kalau teman-teman udah biasa, biasanya teman-teman mau pakai metode apapun gitu ya, tetap akan bisa optimal gitu, karena sense-nya udah terbentuk gitu. Cuman tadi intuisinya itu tetap pakai tools, walaupun toolsnya sederhana. Nah, ini contohnya ada kan simple average. Ini dia emang cuma satu ya, simple average aja udah. Terus ada metode single moving average. Nah, single moving average ini nanti ada, sebenarnya namanya moving average. Moving average ini nanti ada beberapa variasinya. Ada yang single moving average, kemudian ada double moving average, kemudian ada weight moving average atau WMA. Nah, kemudian ada exponential smoothing. Ini juga ada 2 varian. Ada metode single exponential smoothing atau SES, sama ada double exponential smoothing. Kemudian ada metode Winter, dan yang terakhir metode autoregressive integrative moving average atau ARIMA. Jadi sebenarnya intinya itu cuma ada simple average, moving average, kemudian smoothing, exponential smoothing, sama satu lagi sama metode Winter. Selebihnya itu selebihnya itu variasinya aja gitu. Kayak misalkan yang terakhir ini kan variasi dari moving average juga gitu. Dari autoregresif diintegrasikan dengan moving average gitu. Oh, sama metode Winter itu beda sendiri juga. Nah, kemudian untuk simple average dulu ya, yang paling mudah. Merupakan suatu metode yang menggunakan data historis permintaan, kemudian mencari data rata-ratanya dapat dirumuskan dengan ini. Kemudian simple average itu sama kayak rata-rata. Jadi FI+1 ini maksudnya hasil forecast-nya gitu ya. Hasil forecast-nya itu bisa kita tulis X bar juga, karena dia rata-rata kan simple average itu artinya rata sederhana. Jadi ya caranya total dari data demand awal itu data demand aktual dibagi sama periodenya gitu. Kayak gitu aja. Kemudian moving average ini merupakan suatu peramalan yang hanya sesuai untuk deret waktu yang bersifat stasioner. Tadi stasioner itu apa? Sama kayak apa? Ada ingat? Konstan ya. Berarti kalau konstan bisa nih pakai moving average, maksud banding satu gitu. Nah, metode ini sering digunakan untuk menghilangkan tren dan sifat musiman pada suatu set data, menganalisis deret residualnya, dan kemudian menggabungkan kembali parasitan dan sesionalnya. Efek random dapat dihilangkan dengan mengambil rata-rata terhadap jumlah pengamatan. Jadi kalau moving average itu rata-rata pada pergerakannya gitu. Nah, misalkan single moving average. Single moving average kan, single itu kan satu ya. Berarti pergerakannya per satu periode. Makanya kenapa kalau teman-teman lihat, sama rumusnya sama seperti single average. FI+1 sama dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai T XI per T. Sama kan kayak ini, simple average. Karena pergerakan rata-ratanya itu per satu periode gitu. Sama kayak single average. Nah, kalau misalkan double moving average, pada double moving average terdapat 3 aspek, yaitu menggunakan single moving average pada waktu T, terjadi misalnya antara single moving average dengan double moving average, terus itu kemudian dia harus menyesuaikan trennya dengan rumusnya ini. Kemudian kalau untuk WMA ini pakai pembobotan. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan suatu metode ada weighted-nya, ini tuh artinya pembobotan. Jadi dia punya proporsi atau nilai bobot pada metode tersebut itu, pada penyelesaian metode tersebut itu. Nah, kalau yang ini itu dia FT-nya dari timbangan untuk periode N. Timbangan untuk periode N dikali sama penjualan dalam periode N dibagi sama timbangannya gitu. Nah,
untuk mengetahui sejauh mana dari model peramalan WMA ini, kita bekerja dengan cara membuat tracking sinyal atau timbangan peta kontrol. Hal ini bisa efektif kalau data bersifat relatif stabil dari waktu ke waktu dan tidak menunjukkan kecenderungan tren. Berarti ini cocok juga untuk tadi ya yang konstan gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke ini dulu deh, baru kita ke Excel. Mau ya. Nah, kemudian ini smoothing index. Kok smoothing index salah. Single exponential smoothing. Nah, pola data yang tidak stabil atau perubahannya besar dan bergejolak umumnya menggunakan model pemulusan atau eksponensial smoothing model. Metode single exponential smoothing ini cocok digunakan untuk meramalkan hal-hal yang fluktuasi secara acak atau tidak beraturan. Peramalan menggunakan model ini punya rumus ini. Jadi kalau tadi kan cenderung kalau moving average kan cenderung yang stasioner atau konstan. Nah, kalau misalkan SES ini dia yang lebih fluktuatif bisa gitu. Karena dia tugasnya itu menghaluskan gitu. Jadi yang fluktuatif itu bagaimana caranya coba dihaluskan supaya tetap terlihat polanya seperti apa gitu. Nanti akhirnya ketemulah nilainya gitu. Nah, biasanya jadi permasalahan tuh ini, permasalahan umumnya itu kalau pakai ini adalah menentukan nilai pemulusan atau nilai alfanya gitu yang tepat. Jadi kalau nilai konstan pemulusan ini antara 0 sampai 1. Semakin dia mendekati angka 1 berarti dia semakin bergejolak atau tidak stabil. Tapi kalau misalkan semakin stabil dia akan semakin mendekati 0. Nah, biasanya kalau pakai SES ini itu kita uji coba beberapa kali. Kayak misalkan datanya itu kurang stabil gitu, sangat bergejolak, berarti kan dia harusnya mendekati angka 1. Biasanya nanti kita pakai ini, pakai repetisi, maksudnya kita coba misalkan ketika alfanya 0,8 berapa, ketika alfanya 0,9 berapa, ketika alfanya 0,95 berapa, ketika alfanya 0,99 berapa gitu. Supaya nanti kita bisa lihat kira-kira yang lebih tepat yang mana gitu. Nanti kan kita bisa cek dari error-nya gitu. Jadi kalau yang SES ini memang karena dia proses penghalusan, jadi kita bisa ngecek penghalusannya itu sedikit-sedikit gitu. Sama kalau misalkan dia tidak terlalu fluktuatif ya, berarti dikit-dikit ke angka nolnya, misalkan 0,3, 0,2, 0,1 gitu. Kalau dia biasa gitu ya, tidak di tengah-tengah ya antara fluktuatif sekali dan tidak fluktuatif, itu berarti di angka 0,5 gitu. Jadi ini pakai justifikasi sekali, makanya kalau misalkan teman-teman peramalan pakai metode SES ini, harus disebutkan alasannya kenapa teman-teman mengambil nilai alfa sekian gitu. Nah, alasan teman-teman mengambil nilai alfa sekian itu yang disebut dengan justifikasinya teman-teman gitu. Nah, kemudian untuk model double exponential smoothing, mirip dengan single exponential smoothing, hanya dia 2 kali perhitungannya. Sama kayak yang ini, kalau di single moving average kan dia sekali perhitungan. Nah, kalau double moving average itu nanti dia 2 kali perhitungan gitu. Gitu. Jadi 2 kali nge-forecast gitu. Dengan rumusnya seperti ini. Kemudian ada metode Winter. Ini jarang dipakai sih, tapi nggak apa-apa. Dasarnya pada 3 persamaan pemulusan, yaitu 1 untuk stasioner, 1 untuk tren, dan 1 lagi untuk musiman. Jadi ini lebih bisa mengakomodir dari berbagai plot data tadi gitu kan. Teman-teman udah lihat ya, ada plot data tren seperti apa, plot data musiman seperti apa, plot data stasioner seperti apa gitu kan. Nah, ini bisa dipakai gitu karena dia bisa mengakomodir semuanya gitu. Nah, hal serupa dengan Hot dengan 1 persamaan tambahan untuk mengatasi musiman. Persamaan dasar dari metode Winter tuh kayak gini. Itu. Nah, kemudian yang terakhir ada ARIMA. ARIMA ini autoregressive integrated moving average atau ARIMA. Ini tuh
metode time series yang asumsinya data time series yang digunakan harus stasioner. Yang artinya rata-rata variasi dan data yang dimaksud konstan. Jadi ini cocok untuk yang tadi ya, konstan atau stasioner. Tapi hal ini tidak banyak ditemui dalam banyak data time series yang ada. Mayoritas menggunakan data yang tidak stasioner, melainkan integrated. Data integrated ini harus mengalami proses random stasioner yang seringkali tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh atau regressive model saja atau moving average model saja karena proses tersebut mengandung keduanya. Jadi ini oleh karena itu campuran dari kedua model yang disebut autoregressive integrated moving average ini menjadi lebih efektif menjelaskan proses itu. Jadi pada model campuran ini seri stasioner merupakan fungsi linear dan nilai lampau beserta nilai sekarang dan kesalahan lampaunya untuk model umumnya kayak gini. Jadi ini lebih ini ya, lebih bisa mengakomodir kalau dia stasioner tapi dia masih ada fluktuasi yang cukup ya, karena dia menggabungkan autoregressive sama moving average. Nah sekarang kita ke Excel-nya. Di Excel-nya yang untuk jangka pendek. Jadi yang jangka pendek, yang simple average, simple moving average, single exponential smoothing ini jangka pendek ya. Peramalan untuk jangka pendek. Nah, misalkan Warisa punya data kayak tadi nih, data. Nah, biasanya kalau misalkan peramalan jangka pendek tuh pakai notasinya XT. Kalau tadi kan YT ya, biasanya sih pakai XT. Sama aja tapi sebenarnya. Sama T, tapi T-nya tuh biasanya kalau di sini T besar sebenarnya. Notasinya sebenarnya pakai T besar, tapi sama aja lah intinya. XT dan T. Nah, ketika Bu Hansa punya data permintaan untuk 7 periode seperti ini, kemudian Bu Hansa mau menyelesaikan dengan simple average atau SA. Nah, kalau pakai SA, sama persis kayak tadi yang perencanaan jangka panjang untuk konstan model, jadi cuma rata-ratanya aja. Gitu, makanya kita bisa langsung nemukan, karena kita tinggal nge-average aja yang ininya, selesai. Atau kalau mau pakai yang tadi rumusnya gimana, berarti sama gitu, kita cari jumlahnya, habis itu kita buat gitu. Oh, berarti jumlahnya dibagi sama, jumlah XT dibagi sama jumlah periodenya. Gitu, jadi simple average tuh sesederhana itu. Nah, kalau simple moving average atau SMA singkatannya itu rumusnya masih sama persis kayak yang simple average. Cuman bedanya T-nya ini dia periode rata-rata bergerak. Jadi kan kalau misalkan yang simple average ini kan dia bergeraknya satu-satu ya, satu-satu maksudnya pada T1 dia punya dimensi sekian, pada T2 dimensi sekian, seterusnya sampai 7, kemudian kita mencari dimensi ke-8 gitu kan. Nah, kalau misalkan di moving average, namanya juga moving average gitu ya, pergerakan rata-ratanya. Jadi nilai T-nya itu bukan, kalau ini kan tadi jumlah periodenya yang udah ada tuh berapa. XI tadi dimen aktual pada periode ya, per periode ini XI. Berarti ini X1, X2, X3, X4 dan seterusnya ya. Nah, kalau yang ini T periode data bergerak, misalkan nih Bu Hanisa ngebuat T-nya sama dengan 3. Berarti pergerakannya per 3. Ada data di periode 1, kemudian ada data di periode 2, ada data di periode 3. Karena per 3 periodenya, berarti Bu Hanisa akan meramalkan setelah 3 periode, berarti Bu Hanisa akan meramalkan di periode 4 gitu. Berarti ada yang tahu nggak ini angka 23 dapetnya dari mana? Coba. Kalau lihat dari rumusnya ini kelihatan nggak sih atau kekecilan? Dua tiga ini dapetnya dari mana? Kira-kira? Ada yang tahu?
Berarti sama ya, jadi tinggal teman-teman jumlahkan ini, kemudian dibagi sama 3 kan, 3 periode. Gitu, jadi ini dibagi 3. Nah, kemudian selanjutnya tinggal ditarik aja ya, gitu. Per 3, per 3, per 3, karena dia akan otomatis turun per 3, per 3, per 3, gitu. Sampai akhirnya nanti kita ketemu nilai yang ini, yang ke-8. Kita bisa nggak meramalkan yang ke-9? Kira-kira kita bisa nggak meramalkan yang ke-9, periode ke-9? Suara Vanessa masih kedengeran kan? Masih, Bu. Kira-kira kita bisa nggak meramalkan yang ke-9? Kalau kayak gini. Periode 9 gitu misalkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Vanessa tunjuk deh. Nggak bisa lihat. Mario coba. Bisa nggak Mario? Kalau ada angkanya yang di XT-nya bisa, tapi kalau karena yang di soalnya nggak ada, jadi nggak bisa. Betul. Jadi kalau misalkan ada kalau misalkan apa namanya, ada angka 8-nya bisa ya, karena kan dia per 3 ya. Kalau misalkan ini kan dia udah sampai sini kan mentok. Kalau yang 9 kan nggak bisa. Kecuali kalau ini nanti ada datanya, kita masih bisa gitu. Karena per 3, per 3, per 3 gitu. Nah, sekarang jadi cukup jelas ya yang average, moving average. Nanti kalau yang double tuh nanti ada lagi di sini. Gitu. Nah, terus yang single exponential smoothing. Ini apa namanya? Kan rumusnya ini ya. Ft plus 1, maksudnya hasil peramalan T plus 1, periode tersebut ditambah 1, berarti periode selanjutnya sama dengan alpha XI. Alpha XI kan berarti nilai alpha dikali XI, nilai dari demand-nya, demand ke I, ditambah 1 min alpha dikali Ft min 1. Berarti kalau Ft min 1 kan berarti demand yang sebelumnya, sebelumnya lagi. Gitu. Nah, berarti gimana di sini? Jadi untuk SES itu untuk yang pertama kan akan dianggap sama kayak demand awal. Kemudian yang kedua ini akan disamakan dengan forecast awal. Nah, setelah itu baru kita mulai menghitung tuh di sini di angka 19 ini. Kira-kira angkanya berapa aja berarti? Cara dapat angka 19 itu. Coba Devanka coba. Iya, Bu. Berarti 0,8 dikali XI-nya 15 tambah 20 tambah 35. 15-nya yang mana? Devanka? Yang XT1. Yang ini? Iya. Ini tuh kan ini mungkin kalian bingung karena ini ya. Mungkin Vanessa ganti ini kali ya. Oh. Berarti gimana kalau kayak gini? Devanka, kan kita 0,8 dikali 35 ditambah 1 min 0,8 terus F yang sebelumnya yang 15 itu.
Yang FI plus 1. 15. Oh, kita lihat ya, Devanka. Jadi gini, Devanka. Kan benar ini FI. Jadi gini. Jadi kalau cara cara menghitungnya, kenapa FI-nya itu 20? Karena kita tuh FT plus 1, Devanka. Jadi di sini T sama itu sama gitu. Jadi untuk SES ini beda sama ketika kita di SMA sama di SA. Kalau di SA kan FI plus 1 itu maksudnya FT-nya kan, FI-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan di single exponential smoothing ini, enggak, dia berbeda gitu. Jadi ketika FT plus 1 itu maksudnya ini kan ketika memang belum ada, maka XI ini itu sama dengan FT. Gitu. Berarti FT-nya kan yang ini kan. Paham nggak, Devanka? Iya, Bu, paham. Karena kan ini T plus 1. Ini kan berarti T plus 1 kan karena kita mencari ini kan. T plus 1. Berarti ini kan T. Berarti ini T min 1. Atau misalkan ini berarti I plus 1. Ini I. Ini baru I min 1 gitu. Gitu. Ya berarti FT min 1 nya benar ya. Yang ini ya. Bukan yang ini. Karena di FT min 1 mintanya. Nah kalau sudah. Kan ini kita tarik ya. Kita tarik berhenti di sini kan. Nah, karena dia single exponential smoothing, dia dianggap hasilnya ini sudah yang paling tepat karena sudah dilakukan smoothing, maka periode selanjutnya dianggap sama, nilainya akan konstan, gitu. Jadi nilai setelahnya itu akan dianggap 74,04 sampai nanti akan ada nilai lagi di sini, gitu. Itu sih. Nah, untuk alfanya ini biasanya kalau tadi Bu Anissa bilang kalau di single exponential smoothing itu biasanya kita coba-coba alfanya, misalkan kita punya alfa 0,9. Berarti sama gitu. Ini tinggal nah gitu. Jadi nanti kita coba-coba semua gitu sampai tapi kita merasa nanti ngecek errornya itu dia yang paling kecil errornya gitu. Jadi kalau yang SE ini memang nanti akan trial and error gitu. Tapi paling sering itu dimulai dari angka 0,9, paling sering. Kalau dia itu banget, biasanya kalau misalkan dia mendekat, dia memang sangat fluktuatif, itu uji cobanya paling sering itu 0,8, 0,9, 0,95, sama 0,99. Gitu. Nanti kalian akan melihat deh, oh ternyata ini ya, hasilnya jadi begini gitu. Maksudnya errornya jadi tambah besar atau tambah kecil gitu. Nah, error terkecil itu nanti jadi titik yang ternyata yang paling tepat alfanya itu ketika misalkan 0,95 gitu. Gitu. Itu sih. Mungkin itu dulu dari Bu Hanisa. Masa kita pas di inventory management kita akan
coba metode lain juga, karena yang double itu juga kayaknya harus dicoba. Kalau nggak dicoba nanti takut kalian salah ngerjainnya. Sama nanti kita coba yang perhitungan errornya gitu. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Kalau kalau untuk softwarenya teman-teman itu bisa pakai WinQSB. Kalau misal di perusahaan biasanya di SAP kalau nggak salah ada deh, udah mengakomodir semua kebutuhan perusahaan deh. Atau beberapa perusahaan juga sebenarnya masih pakai Excel karena kan hitungannya kayak gini aja ya. Kayak yang sulit sekali gitu sampai harus pakai software. Cuman kalau enaknya pakai software itu kita tinggal ngeset datanya, terus ada pilihan dia pola datanya apa, terus mau pakai metode apa, jadi cepet banget gitu langsung keluar. Nah, kalau misalkan pakai Excel itu kita kan harus ngecek sendiri dulu itu datanya apa, polanya apa, cocoknya pakai apa gitu. Gitu terus kita apalagi kalau mau pakai SES ini harus cobain satu-satu kan. Untuk alfanya sekian, sekian dan sekian gitu. Itu sih. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan atau cukup? Kalau nggak ada pertanyaan berarti cukup ya. Mungkin sekian dari Bu Hanisa. Pak Wiku tadi izin belum bisa ikut karena ada keperluan di luar kota. Berarti setelah